Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Nanang Abdullah. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tema desain konstruksi gedung. Dalam hal ini untuk materi pekerjaan desain interior. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari ini adalah memahami kebutuhan pekerjaan desain interior dan menyajikan data kebutuhan pekerjaan desain interior. Nah, sebelumnya, apa yang kalian lihat dari gambar yang kalian lihat ini? Ya, ini adalah contoh rumah yang tidak tertata. Ya, jadi ibu-ibu itu sedang mencuci baju di depan rumah, dan ini sesuai dengan keilmuan tata letak bangunan itu sangat tidak sesuai, ya. Jadi itu sangat jorok, ya, tidak direkomendasikan. Mari kita belajar tentang fungsi pokok rumah. Ya, pokok rumah mempunyai 4 fungsi pokok, ya. Yang pertama itu adalah fungsi tidur, yang kedua adalah fungsi temu, yang ketiga adalah fungsi memasak, yang keempat fungsi mandi cuci kakus atau MCK. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah fungsi tidur. Dalam perkembangannya, fungsi tidur di dalam sebuah rumah dipisahkan menjadi beberapa ruang, yaitu ruang tidur utama, ruang tidur anak, ruang tidur tamu, dan ruang tidur pembantu. Nah, dari fungsi ruang tidur di rumah lengkap masuk beberapa fungsi lain pada ruang ini, ya. Seperti apa? Jadi di dalam ruang tidur kita juga bisa ganti baju, ya. Terus kita juga bisa menempatkan kamar mandi, WC di dalam ruang tidur. Kita juga biasa belajar di ruang tidur. Kita juga biasa bermain di ruang tidur. Jadi fungsi tidur ini bisa dilengkapi dengan fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya, ini adalah contoh fungsi tidur, ya. Jadi sesuai dengan pengguna, jadi fungsi tema dari tempat tidur itu berbeda-beda. Contohnya, ya, yang hijau ini untuk ruang tidur orang tua atau remaja. Di sini ini lebih ke orang tua, ini lebih ke anak-anak, kalau ini lebih ke anak-anak, ya, untuk bayi. Ya, demikian, ya. Selanjutnya, fungsi temu. Ya, manusia merupakan makhluk sosial yang setiap saat pasti butuh berinteraksi dengan sesama. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut di dalam rumah tinggal, ada beberapa ruang temu. Yang pertama, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada ruang makan. Di dalam ruang keluarga itu kan biasa kita berkumpul, ya. Di ruang tamu juga sama, kita juga menerima tamu, juga berkumpul. Di ruang makan, kita sering makan bareng dengan keluarga, itu kan juga sebagai fungsi temu, berkumpul. Nah, dari fungsi temu ini di rumah, kita juga bisa memasukkan fungsi-fungsi yang lain pada ruang ini, seperti home theater di ruang keluarga, ruang ibadah, ya, di ruang keluarga, di dekat ruang keluarga juga bisa, taman juga bisa, ruang kerja juga bisa. Jadi bisa dilekatkan di dalam fungsi temu, ya. Contohnya ini adalah contoh ruang tamu, ini adalah contoh ruang keluarga, ini contoh ruang keluarga, ini contoh ruang makan, ini contoh ruang makan. Lanjut. Selanjutnya adalah fungsi makan minum atau masak. Ya, kita ketahui tanpa makan manusia tidak akan hidup, anak-anak. Maka ruang ini merupakan pokok fungsi sebuah rumah yang diwujudkan dengan yang pertama ruang dapur,
2 ruang tamu, 3 ruang makan. Nah, kita juga bisa memasukkan fungsi-fungsi pelengkap dari ruang tersebut, misalkan dapur bersih, dapur kotor, ruang cuci, ruang jemur, gudang, dan ruang pembantu. Ini adalah contoh ya, ini contoh yang bagus, ini contoh yang tidak direkomendasikan ya. Yang selanjutnya adalah fungsi mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Anak-anak, tanpa MCK rumah bagaikan neraka, ya kan? Maka ruangan ini merupakan pokok fungsi sebuah rumah yang diwujudkan dengan pertama, kamar mandi umum, yang kedua adalah kamar mandi privat. Nah, sedangkan dari fungsi MCK itu sendiri lengkap berkembang beberapa fungsi lain, antara lain ruang olahraga ataupun kolam renang ya. Bagi orang-orang yang punya duit ya, itu bisa diwujudkan. Ini fungsi mandi kakus yang tidak direkomendasikan ya. Nah, ini contohnya fungsi MCK pada rumah ya, yang dikembangkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Nah, selanjutnya kita akan mengenali aktivitas sejenis atau senyawa pada rumah. Nah, di dalam pekerjaan desain interior, sebelum kita melakukan desain rumah atau desain dina rumah, kita harus mendata ya, atau menganalisis kegiatan apa saja yang ada di dalam, yang akan ada ya di dalam ruangan tersebut. Contoh, misal ruangan atau rumah tersebut nanti akan dihuni oleh satu ayah, satu ibu, satu anak, dua anak ya, dua anak. Nah, nanti kalian harus bisa menganalisa ya aktivitas dari masing-masing penghuni, calon penghuninya. Misal ayah misalkan seorang pekerja kantor misalkan. Kira-kira di rumah ayah itu apa saja? Dari mulai masuk ya sampai dengan tidur ya, dari pagi sampai malam itu pekerjaannya, aktivitasnya apa saja. Contoh misalkan ayah mandi, aktivitasnya mandi, berarti kebutuhan ruangannya adalah kamar mandi. Ayah tidur, berarti aktivitasnya tidur, kebutuhan ruangannya ruang tidur. Ayah bekerja ya, aktivitasnya berarti kebutuhannya ruang kerja. Yaitu ibu masak, berarti aktivitasnya masak, berarti kebutuhan ruangannya apa? Dapur. Terus ibu mandi, berarti kebutuhan ruangannya kamar mandi. Nah, seperti itu terus didata sampai komplit, sampai muncul kebutuhan ruang yang dibutuhkan. Nah, kapasitas dan besaran ruang ya. Jadi setelah kalian mendata suatu aktivitas, kalian diharapkan bisa menyajikan data kebutuhan pekerjaan desain interior yang nanti akan dibuat. Nah, sekarang kapasitas dan besaran ruangannya. Ya, misalkan teras ya. Teras tuh kira-kira ukurannya berapa? Misalkan 3x3. Kebutuhan perabotnya apa sih di teras itu? Misalkan ada kursi teras, ada meja teras ya. Berarti besaran ruangnya berapa? Ruang tamu ya, layoutnya seperti apa di gambar? Kotak ya. Kebutuhan perabotnya apa? Berarti meja kursi tamu. Nah, besaran ruangannya berapa? Misalkan 3x4. Ditulis ya. Ruang keluarganya berapa, ruang dapurnya layoutnya berapa, ruang makan layoutnya kayak apa, ruang tidur kayak apa, dan seterusnya ya, yang kalian analisis dari analisis pertama tadi. Nah, selanjutnya rencana besaran perabot. Setelah tadi dianalisa kebutuhan perabotnya, teras itu tadi misalkan dinah perabotnya ada kursi teras sama meja teras, itu dianalisa, disket
ya, bentuknya kayak apa, luasannya berapa. Ruang tamu, ya, denah perabotnya kayak apa, luasnya berapa. Ruang keluarga, ruang dapur, ruang makan, ruang tidur, dan seterusnya kalian sketch ya bentuknya, ya, dan luasannya berapa, ya. Itu nanti kalian jadikan data ya sebelum kalian melangkah ke denah. Nah, ini yang terakhir adalah pengelompokan ruang berdasarkan fungsi atau zonasi. Jadi dalam merencana sebuah rumah tinggal itu kita harus mengelompokkan beberapa aktivitas yang seperti tadi Pak Nanang jelaskan. Ada aktivitas tidur ya, aktivitas menunjang, aktivitas kelompok, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini yang A ini adalah ruang tamu. Nah, berarti fungsinya adalah fungsi temu, ya, fungsi duduk, ya, bisa jadi fungsi makan juga di sini ya, di belakang sini. Yang kedua, ini adalah ruang tidur. Yang ketiga ini ada dapur. Yang keempat ini adalah kamar mandi. Ya. Jadi di sini kalau kita simpulkan, yang A ini adalah aktivitas kelompok duduk dan makan, B itu aktivitas tidur, C ini adalah aktivitas menunjang. Nah, ini penting, perlu kalian pahami, tidak bisa kita memisah-misah ya sebuah aktivitas yang nantinya akan jadi kurang bagus. Contoh, misalkan kamar mandi kalian letakkan di depan sini, otomatis ya rumahnya jadi jorok seperti tadi yang pertama tadi. Masa nyuci baju kok di depan rumah, itu kan jadi kotor rumahnya. Atau dapurnya di depan ya, itu juga saru ya kalau menurut orang Jawa itu ya. Nah, hal-hal seperti itu kalian kelompokkan. Jadi saran saya, aktivitas menunjang itu kalian letakkan di salah satu sudut. Biar apa? Kotornya hanya satu sudut, tidak semua jadi kotor. Oke ya. Itu materi pada hari ini. Silahkan nanti ada tugas bagi kalian untuk mengelompokkan atau menganalisis analisa yang ada di tugas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.